Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan melaksanakan yang diperintahkannya untuk mendapatkan kehidupan yang barokah dan menjauhi segala larangannya agar tidak kehilangan keberkahan darinya. Berkaitan dengan itu, maka tema ceramah ini dengan judul Tanda-tanda hilangnya keberkahan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tinggalkan sikap masa bodoh. Mulailah peduli dengan kualitas harta yang dimiliki. Perhatikan kehalalan dan keharamannya. Dengan jelas, Rasulullah SAW telah bersabda, Innal halala bayinun wal haramu bayinun wa bainahuma mutasabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi rawahu Shaykhan. Yang artinya bahwasanya yang halal dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya adalah syubhat atau samar-samar yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Saudara-saudaraku, karena rezeki yang halal akan mengundang kebaikan. Sebaliknya, rezeki yang haram tidak berguna kecuali hanya mendatangkan keburukan. Agar hati kita mantap dalam menjemput rezeki yang barokah, renungkanlah keadaan orang-orang yang kehilangan keberkahan. Kenalilah tanda-tandanya, lalu introspeksi diri, karena sebuah keadaan tidak akan berhenti kecuali dengan memutuskan tali penyebabnya. Berikut ini adalah tanda-tanda hilangnya keberkahan. Yang pertama, didukung kesibukan dunia. Ketidakberkahan hidup membuat manusia terkukung dalam kepayahan mengurus dunia. Dunia akan membuatnya sibuk. Setiap urusan tidak ada akhirnya. Selesai satu urusan, datang urusan lain. Bila kita mengalami ini, pastilah akan banyak melupakan urusan akhirat.
Selalu ada saja alasan untuk menunda ketaatan dan mengurangi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat ditinggal. Kalaupun tak ditinggal, ditunda-tunda hingga hampir habis waktunya. Sholatnya seperti mayat, tidak ada ruhnya sama sekali, sebab pikirannya pergi dengan urusan keduniaan. Kadang-kadang sholatnya dikerjakan dengan cepat-cepat. Memang penderitaan yang paling mudah menipu adalah deritanya jiwa yang disibukkan dengan keduniaan. Yang kedua, tanda hilangnya keberkahan, takut miskin, takut hilang hartanya. Orang yang kehilangan keberkahan, dia akan selalu dihantui takut miskin. Rezeki yang diperolehnya tak membuatnya merasa aman dari ancaman kekurangan. Hatinya selalu was-was, ketakutan terhadap lepasnya harta, membuat dadanya sesak, bingung, tak berkesudahan, sehingga enggan bersedekah dan menjadi kafir. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Artinya, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sadarilah ketika seseorang berada dalam ketakutan akan kemiskinan atau risau oleh kehilangnya harta, hatinya sedang berada dalam kekuasaan setan. Banyak keinginan, rezeki yang tidak barokah akan cepat hilang. Salah satunya dengan ketidakmampuan pemiliknya dalam mengendalikan keinginannya. Berapapun rezeki yang diperoleh, secepatnya rakus untuk membelanjakannya. Setelah keinginannya terpenuhi, dia tidak puas dengan keinginan itu, lalu sibuk memikirkan keinginan yang lain. Yang ketiga, tanda hilangnya keberkahan, cepat habis. Orang-orang yang bekerja keras, pada masanya dia akan mencapai apa yang diimpikannya. Atas usaha kerasnya, hukum Allah menetapkan bahwa dialah yang berhak mendapatkan hasilnya. Berikutnya dalam urusan bagaimana dan kemana harta itu dibelanjakannya, inilah yang membedakan rezeki yang barokah dan dengan rezeki yang tidak barokah. Rezeki yang tak barokah memang suatu ketika cepat masuknya, tapi juga ia cepat keluarnya. Ada saja kebutuhan yang membuat dia harus merogoh dompetnya, mengeluarkan harta yang sudah dijaganya mati-matian. Tanda hilangnya keberkahan yang keempat, musibah datang silih berganti tanpa meninggalkan kebaikan. Kalau musibah belum juga terangkat, bahkan datang lagi musibah yang lain, maka perhatikanlah bagaimana kita memperlakukan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
kalau kita tak sanggup mengambil hikmah dari musibah tersebut. Bahkan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah kalau kita sedang menjalani kehidupan yang tidak barokah, cara kita mencari rezeki barangkali Allah tidak berkenan. Apa yang kita makan barangkali yang menutupi cahaya hati untuk mengambil hikmah. Marilah kita renungkan aturan-aturan Allah, Sang Maha memiliki kehidupan. Ingat baik-baik menumpang hidup di dunia ini. Seharusnya kita berada dalam kesopanan, mentaati aturan dari pemiliknya. Jangan menjadi tamu yang tak tahu diri, yang membuat pemiliknya hilang perhatian dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tanda-tanda hilangnya keberkahan, yaitu menyenangi kesia-siaan dan kemaksiatan. Ini dampak paling berbahaya dari hilangnya keberkahan hidup. Ketika keberkahan itu terangkat, maka setan dan hawa nafsu yang akan menguasai diri manusia. Harta yang banyak justru menjadi jalan dia lebih mudah memuaskan ambisi hawa nafsunya, seperti dusta, kemunafikan, tamak, pamer, kebencian, malas ibadah adalah sederet keburukan dari kehidupan yang tidak barokah. Itulah 5 macam tanda hilangnya keberkahan. Mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kehidupan yang barokah, rezeki yang barokah, umur yang barokah, keluarga yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.